Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat fardu 5 waktu dikerjakan pada waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dianggap tidak sah bila dikerjakan di luar waktu yang ditetapkan, seperti salat yang dikerjakan telat atau terlalu cepat dengan sengaja tanpa unsur syar'i. Di antara 5 waktu sholat yang kita tunaikan setiap hari, adakah satu waktu tertentu yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan yang lain? Pertanyaan ini bukan hanya sekedar rasa ingin tahu, tapi ini tentang bagaimana kita bisa semakin dekat dengan Allah melalui amalan yang ternyata memiliki waktu-waktu yang istimewa. Sayangnya, banyak dari kita yang belum tahu atau bahkan belum pernah menyadari keutamaan waktu yang satu ini. Inilah waktu sholat yang paling dicintai Allah, dan bisa jadi ini adalah momen terbaik dalam hidup kita untuk meraih keberkahan yang tidak terhingga. Mari kita bahas lebih dalam. Sholat 5 waktu adalah tiang agama. Ia bukan hanya ritual, tapi perjanjian kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta. Namun Allah, dengan segala kasih sayangnya, tidak menyamakan semua waktu. Ada waktu-waktu yang Dia pilih sebagai waktu yang paling utama. Dan ketika kita hadir dalam waktu tersebut, itu seperti datang memenuhi undangan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Artinya, waktu sholat bukan sembarang waktu. Ia adalah waktu yang Allah tetapkan, dan dalam penetapannya itu tersembunyi rahmat dan cinta yang luar biasa besar. Inilah inti pembahasan kita. Sholat yang paling dicintai Allah adalah sholat subuh di awal waktu, khususnya di masjid secara berjamaah bagi laki-laki dan tepat waktu di rumah bagi perempuan. Kenapa sholat subuh begitu istimewa? Mari kita lihat dari berbagai sisi, dari Al-Quran dan hadis, dan dari keutamaan spiritualnya. Yang pertama yaitu disaksikan malaikat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat malam dan malaikat siang bergantian di antara kalian. Mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang telah bermalam bersama kalian naik ke langit. Lalu Allah bertanya kepada mereka, padahal Dia lebih mengetahui, dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang sholat. Dan kami datang kepada mereka juga dalam keadaan sedang sholat." Bayangkan, sholat subuh adalah momen pergantian shift para malaikat. Dan Allah bertanya kepada mereka tentang keadaan kita. Tidakkah kita ingin disebut dalam laporan para malaikat sebagai hamba yang sedang sujud, bukan hamba yang sedang tertidur? Yang kedua yaitu disebutkan langsung dalam Al-Quran. Sholat subuh adalah satu-satunya sholat yang disebut secara jelas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surat Al-Isra ayat 78. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan tegas,
Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, yang artinya sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Disaksikan siapa? Disaksikan para malaikat. Artinya, ini bukan sekedar waktu biasa. Ini adalah waktu yang penuh perhatian dari langit. Yang ketiga yaitu waktu dimulainya hari dan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Waktu pagi adalah waktu awal dimulainya aktivitas manusia, dan Rasulullah telah mendoakan keberkahan khusus untuk pagi hari. Jadi, mereka yang memulai harinya dengan subuh tepat waktu akan mendapatkan keberkahan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang masih tertidur. Tentunya, melaksanakan sholat subuh di awal waktu tantangannya lebih sulit. Seseorang harus melawan rasa kantuk dan dinginnya pagi hari untuk menuju masjid. Namun, tantangan tersebut akan terbayar oleh banyaknya keutamaan yang didapatkan. Berikut keutamaannya. Pertama, perlindungan dari Allah sepanjang hari. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah." Bayangkan, kita memulai hari bukan hanya dengan doa, tapi dengan jaminan langsung dari Allah. Apalagi yang kita butuhkan selain perlindungannya. Yang kedua yaitu lebih baik dari dunia dan isinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat sholat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Jika sholat sunnahnya saja lebih baik dari dunia, bagaimana lagi dengan sholat subuhnya? Kita mengejar dunia seharian, tapi sering melalaikan 2 rakaat yang nilainya lebih besar dari dunia dan segala yang kita cari. Yang ketiga yaitu sholat yang membedakan orang munafik dan mukmin sejati. Dalam hadis disebutkan, sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka tahu pahala yang ada pada keduanya, pasti mereka akan datang meskipun harus merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat subuh adalah bukti keimanan sejati, karena hanya orang-orang yang benar-benar mengutamakan Allah yang rela bangun di saat tubuhnya masih ingin tertidur. Pertanyaannya, kalau sholat subuh sedemikian istimewanya, mengapa justru banyak yang meninggalkannya? Jawabannya sederhana. Karena godaan tidur lebih kuat dari semangat ibadah. Karena kita belum benar-benar memahami betapa berharganya waktu ini. Dan karena kita belum merasakan nikmatnya dekat dengan Allah di sepertiga akhir malam dan waktu subuh. Tapi hari ini, semoga menjadi titik balik kita semua. Berikut beberapa tips agar bisa menjaga sholat subuh di awal waktu. Tidur lebih awal. Jangan korbankan subuh demi scroll media sosial hingga larut malam. Kuatkan niat sebelum tidur. Niatkan dalam hati untuk bangun dan mohon pertolongan Allah. Gunakan alarm bertahap. Atur 2-3 alarm dengan selisih waktu pendek agar tidak langsung tertidur lagi. Minta bantuan keluarga atau teman
bangun bersama-sama lebih mudah daripada sendiri. Terapkan reward dan punishment. Misalnya, jika bangun subuh tepat waktu selama 7 hari berturut-turut, beri hadiah kecil untuk diri sendiri. Terakhir, ingat keutamaannya setiap malam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat subuh bukan hanya kewajiban, ia adalah anugerah, waktu emas, dan undangan khusus dari Allah untuk meraih ridhonya. Banyak orang menyesal ketika ajal menjemput karena melewatkan waktu-waktu seperti ini. Tapi selama nafas masih di dada, selama mata ini masih bisa terbuka, kita masih punya kesempatan. Mari kita rebut cinta Allah dengan hadir dalam waktu sholat yang paling dicintainya, yaitu subuh di awal waktu. Semoga Allah mudahkan langkah kita dan menjadikan kita hamba yang senantiasa dijaga dalam cahayanya sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman atau keluarga. Ajak mereka meraih cinta Allah di waktu yang paling mulia. Silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah, mulai besok saya akan jaga subuh di awal waktu. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.